Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian selalu semangat belajar walaupun belajar lewat udara. Semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah selalu menyayangi kita dan selalu terhindar dari virus corona. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bahasan tentang surat Al-Bayyinah. Dulu kita sudah pengenalan terhadap surat Al-Bayyinah. Sekarang kita akan membahas surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4. Siap? Oke, siap. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya surat Al-Bayyinah menurut sebuah riwayat adalah karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Karena Allah menyuruh Nabi untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab, maka para ulama mengatakan bahwa sebab-sebab itulah yang menjadikan turunnya surat Al-Bayyinah. Baik, kita bahas satu persatu anak-anak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ini intinya mengatakan bahwa orang-orang kafir, yang dimaksud orang kafir di sini adalah pertama ahli kitab, yang kedua orang-orang musyrik. Ahli kitab adalah orang-orang yang mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Orang yang tahu isi kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu ahli kitab. Orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu musyrik. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik mengatakan, saya akan tetap pada agama nenek moyang saya, kecuali kalau ada bukti yang nyata. Saya tidak akan masuk agama lain, yang dimaksud agama Islam, kecuali ada bukti yang nyata. Baru saya mau melepaskan agama nenek moyang saya, baru saya akan masuk agama Islam. Ya, dimaksud bukti yang nyata menurut mereka apa? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Rasul, adanya seorang Rasul. Rasul dari Allah, adanya utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Yang dimaksud lembaran-lembaran yang disucikan adalah kitab Al-Quran. Intinya saya mau melepas agama saya dan masuk agama Islam kalau sudah ada utusan dari Allah, ada Rasul dari Allah, yang Rasul tersebut membawa lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Mereka berkata seperti itu awalnya berkata seperti itu. Selanjutnya, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Di dalam Al-Quran itu ada ajaran-ajaran kitab yang lurus, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, sama saja juga kitab-kitabnya lurus karena dari Allah, Taurat, Injil, Zabur itu lurus isinya, yang asli loh ya, maksudnya ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Awalnya janji-janji, kalau ada bukti yang nyata saya masuk Islam, kalau ada seorang Rasul saya masuk Islam. Tetapi ketika buktinya sudah diberikan, sudah didatangkan, mereka terpecah, tidak langsung masuk Islam. Ada sebagian yang masuk Islam, oh iya sudah ada bukti yang nyata, saya masuk Islam.
Tapi sebagian besar ada yang setelah bukti datang tapi tidak mau masuk Islam. Ada saja alasan mereka. Yaitu orang lain di mulut, lain di hati, seperti itu ya. Omong tok, gedabrus. Minta A, dikatakan A, nggak setuju sendiri. Minta B, dikatakan B, diingkari-ingkari sendiri. Ya itu orang gedabrus itu. Dan banyak juga di antara kita mungkin orang-orang yang gedabrus seperti itu ya. Ini gambaran seperti gambaran orang-orang kafir terdahulu ketika datangnya Al-Qur'an. Minta bukti yang nyata sudah didatangkan berupa Nabi Muhammad, lembarannya suci sudah didatangkan berupa Al-Qur'an, tetapi mereka terpecah, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang tetap pada agama nenek moyang mereka, ada yang tetap kafir, ada yang tetap menyembah berhala. Mereka malah ada yang mengatakan Quran itu sihir, Muhammad itu ahli sihir, Quran itu dari jin. Nah, malah ada yang seperti itu bilang, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku, demikian tadi penjelasan ayat 1 sampai 4 dari surat Al-Bayyinah. Insya Allah kita lanjut di minggu depan ya, ayat 5 sampai ayat 8. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.